welcome back to my YouTube channel with me Miss Eni. Today it's English time. Sekarang waktunya adalah belajar bahasa Inggris. So, Miss Eni has a new topic. Apa sih sebenarnya topik yang akan kita bahas hari ini? Kamu boleh dengar dari statement Miss Eni. Nah, nowadays there are so many people do reaction in the YouTube channel, and some of the peoples they make a review about the product in their channel or Instagram. Jadi ada banyak orang dalam hari-hari sekarang ini yang menjual dagangannya di online shop dan mereka melakukan review produk. Jadi teman-teman, mereka menjual produknya bukan hanya melalui gambar lagi sekarang, tapi mereka langsung mendeskripsikannya secara langsung, directly. Kadang-kadang mereka melakukan live, kadang-kadang mereka melakukan endorsement. Dan ini adalah bisnis yang menjanjikan di dunia kita saat ini. Nah teman-teman, yang mereka lakukan itu apa? Kadang-kadang mereka mereview produknya itu berdasarkan bentuk, berdasarkan warna, berdasarkan rasa. Nah yang mereka lakukan itu adalah deskripsi, mendeskripsikan barang tersebut. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai apa? Yaps, descriptive text. So, our topic is about descriptive text. Kamu perlu tahu dulu, apa sih sebenarnya descriptive text? Penting nggak kita pelajari di dunia sekarang? Descriptive text is a text to describe about person, place, or thing. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks deskripsi yang mendeskripsikan orang, tempat, atau benda-benda. Bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan. Nah, jadi teks deskripsi ini zaman sekarang ini digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjual barang, untuk melakukan reaction yang ada di YouTube channel. Nah, banyak sekali. Nah, nanti di sini kita akan membahas apa sih yang akan kita deskripsikan untuk grade 10 hari ini. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa sih fungsi sosialnya dari descriptive text ini. Teman-teman, ada dua jenis teks. Yang pertama descriptive text, yang kedua adalah report text. Mereka ini mirip-mirip dan sejenis, tapi yang membedakannya adalah fungsi sosialnya. Nah, kalau descriptive text, fungsi sosialnya adalah to describe person, place, or thing in a specific way. Jadi kalau kamu mendeskripsikan sesuatu secara lebih spesifik, maka yang kamu gunakan adalah descriptive text, bukan report text. Kalau report text dia lebih general atau lebih umum. Oke, sampai sini kamu paham? Nah, hari ini topik yang akan kita bahas apa, Miss? Walaupun kita membahas tentang descriptive text, tapi descriptive text ini sangat luas. Bisa berupa barang, bisa berupa tempat, bisa berupa orang. Nah, karena kamu posisinya ada di kelas 10 SMK, maka yang hari ini kita bahas adalah mengenai, tahan dulu rasa penasaran kamu. Sebelumnya Miss akan memperkenalkan kamu dengan satu jenis topik, yaitu adalah 7 Wonders of the World. Nah, kamu pernah dengar nggak 7 Wonders of the World? Coba kamu sebutkan, kira-kira 7 Wonders of the World yang kamu tahu apa? Great Wall. Great Wall yang ada di mana? Di China. Terus selanjutnya kamu pernah tahu apa lagi? Nah, yang kedua kita punya Taj Mahal. Taj Mahal yang ada di India, teman-teman. Nah, sebenarnya Taj Mahal ini adalah sebuah makam. Tapi karena makamnya sangat indah, maka bisa dijadikan tempat wisata atau tourist attraction. Nah, selanjutnya Miss punya apa lagi? Colosseum yang ada di Italia. Nah, banyak lagi 7 Wonders of the World. Ada 7 keajaiban dunia, teman-teman. Nah, salah satunya dulu termaksud Borobudur. Tapi sekarang Candi Borobudur tidak termasuk 7 keajaiban dunia. Kenapa? Karena menurut UNESCO sejak tahun 2007, Borobudur tidak dimasukkan lagi ke dalam 7 keajaiban dunia karena mengalami pengurangan kefamousan atau kepopuleran. Kenapa? Karena kita tidak melestarikannya, teman-teman. Jadi pembelajaran kita hari ini juga berfungsi agar kita bisa melestarikan apa yang kita punya, terutama semua tempat wisata yang ada di Indonesia, dan kita akan memperkenalkannya di mata dunia sehingga kejadian yang terjadi di Candi Borobudur tidak terjadi lagi ya teman-teman, karena Indonesia itu kaya akan suasana alamnya yang sangat indah. Nah teman-teman, ini adalah 7 keajaiban dunia, dan ini disebut juga landmark atau icon dari sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah kota tersebut. Ya benar, hari ini kita akan membahas descriptive text yang berhubungan dengan landmark atau icon tentang suatu negara atau suatu kota atau suatu daerah. Jadi pastikan ya kamu nonton video ini dari awal sampai akhirnya. Oke, selanjutnya kalau di Indonesia kita punya apa aja sih teman-teman? Banyak sekali. Nah, misalnya mulai dari yang paling ujung. Paling ujung adalah Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara kita bisa menemukan sebuah danau yang besar, Danau Toba. Danau Toba ini mempunyai legenda. Nah, di sini tugas kita adalah membahas setiap detailnya. Jadi kita mau mendeskripsikan si Danau Toba ini bisa melalui bentuknya, bisa melalui suasananya. Nah, kita mau bahas lagi apa lagi sih yang terdekat dengan kita yang ada
di Pekanbaru ini kita punya apa? Ya, jam gadang, jam yang terbesar yang cuma ada 2 di dunia. Yang pertama adanya di Inggris, yang kedua adanya di Padang. Nah, jam gadang ini adanya di daerah Bukit Tinggi. Iya, teman-teman. Nah, selanjutnya Miss Eni punya apa lagi ya? Kita punya apa lagi? Nah, Miss Eni punya Pulau Komodo yang ada di NTT. Selanjutnya yang tadi kita bahas adalah Candi Borobudur yang tepatnya ada di Magelang. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang tempat-tempat wisata. Jadi kamu yang mempunyai hobi untuk traveling, hari ini kamu bakalan bahagia nonton video ini. Dan Miss harapkan video ini berguna untuk kita. Setelah menonton video ini, kamu akan mendapatkan inspirasi yang lebih lagi untuk memperkaya wawasan kamu, dan juga kamu bisa menggunakan descriptive text ini. Nah, kalau gitu kita sudah membahas semua tempat-tempat wisata. Berarti descriptive text kita hari ini berhubungan dengan, benar sekali, historical building and landmark and tourist attraction. Jadi kita akan membahas descriptive text mengenai tempat-tempat apa, Miss? Bangunan-bangunan bersejarah, tempat-tempat yang menjadi ikon di sebuah daerah atau di sebuah kota, dan yang satu lagi adalah tempat wisata. Ya, jadi hari ini kamu akan membahas banyak tempat wisata. Yang Miss mau sampaikan hari ini adalah tentang Taj Mahal. Jadi kamu pastikan ya, kita akan mempelajari itu hari ini. Nah, setelah kamu tahu definisinya, kamu sudah tahu juga fungsi sosialnya, yaitu mendeskripsikan secara spesifik. Nah, sekarang bagaimana sih membuat teks itu, Miss? Teks deskripsi itu, teman-teman, untuk membuat satu teks deskripsi kita cuma mempunyai dua saja, dua unsur. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Apa sih identification? Identification itu contains about the introductions about person, people, animal, or things will be described. Jadi yang mau kita deskripsikan itu introductionnya. Contoh. Miss ini mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. Maka identifikasinya adalah Miss ini bisa buat seperti ini. Candi Borobudur berlokasi di daerah Magelang. Jadi Miss ini bisa buka kalimat Miss ini itu dengan kata-kata Candi Borobudur terletak atau berlokasi di daerah Magelang. Nah, itu disebut identifikasi. Jadi kalau untuk kalimat deskriptif atau teks deskriptif, teman-teman, kamu cuman perlu sebutkan apa sih yang menjadi objek kamu. Kamu memang benar-benar berbicara tentang dia. Kalau Candi Borobudur, ya kamu sebutkan saja Candi Borobudur. Nah, yang kedua, description. Setelah diidentifikasi, maka yang kamu perlukan adalah description. Description contains about explanations and descriptions about place, person, or things. Jadi kamu langsung mendeskripsikannya, bisa mendeskripsikannya berdasarkan warna, bisa mendeskripsikannya berdasarkan bentuk, bisa mendeskripsikannya berdasarkan suasana, kamu bisa mendeskripsikannya berdasarkan apapun yang kamu tahu tentang tempat tersebut atau benda tersebut. Nah, karena hari ini topik kita adalah tempat, maka kamu akan mendeskripsikannya berdasarkan lokasi, suasananya, warnanya, bentuknya. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini, teman-teman. Nah, setelah kamu tahu generic structure-nya yang cuma dua, yang pertama identification, yang kedua description, lalu selanjutnya kamu harus tahu tentang language feature. Iya, karena ini belajar bahasa, maka kita harus tahu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan apa sih yang kita pakai di sini? Untuk benda atau tempat yang dia masih eksis sampai sekarang, kamu harus menggunakan simple present. Tapi kalau benda atau tempat tersebut sudah tidak eksis lagi, no more eksis, kamu harus pakai simple past. Jadi Miss, bisa nggak kita mendeskripsikan sebuah tempat yang sudah tidak eksis lagi? Bisa, yang berbau dengan sejarah kita masih bisa mendeskripsikannya, tapi kita menggunakan kalimat simple past tense, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan apa lagi yang kita perlukan dalam unsur kebahasaan? Miss ini mempunyai adjective. Adjective itu semua kata sifat, teman-teman. Kata sifat itu ada dua. Yang pertama adalah physical appearance atau karakteristik yang bisa kalian lihat. Itu disebut ciri-ciri fisik. Yang kedua adalah behavior atau attitude. Jadi itu adalah manner. Contoh. Semua makhluk hidup, all of the living things, kamu bisa mendeskripsikannya berdasarkan dua adjektif. Yang pertama dari ciri-ciri fisiknya, yang kedua adalah attitude-nya. Contoh hewan itu adalah makhluk hidup. Contohnya adalah singa. Contohnya, kalau kamu mendeskripsikan singa melalui ciri-ciri fisiknya, kamu bisa bilang jumlah kakinya, warna bulunya. Nah, kamu bisa sebutkan ciri-ciri fisik seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu ingin mendeskripsikannya dari attitude-nya atau behavior-nya, kamu bisa bilang singa itu adalah buas.
Ya, seperti itu. Dan singa itu pemakan daging. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan benda mati nih, karena kita berbicara tentang historical building, maka yang akan kita sebutkan adalah benda mati. Kalau dia bentuknya adalah benda mati teman-teman, maka yang bisa kamu deskripsikan hanya ciri-ciri fisiknya. Contoh gedung, bangunan yang bisa kamu deskripsikan hanya warnanya dan bentuknya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah language picture kita punya apa lagi Miss? Satu lagi di bagian language picture Miss punya action verb. Semua jenis kata kerja yang melakukan tindakan. Contohnya adalah dibangun, berlari, berdiri, berjalan, semua yang melakukan tindakan. Jadi kalimat deskriptif teks ini menggunakan simple present tense. Kadang-kadang kita bisa menggunakan simple past kalau tempat atau bangunannya itu sudah tidak eksis lagi, atau hewan yang kita deskripsikan itu sudah tidak eksis lagi seperti dinosaurus misalnya. Dan yang ketiga kita menggunakan banyak sekali adjektif atau kata sifat, dan yang keempat kita menggunakan action. Nah, setelah kamu tahu nih semuanya definisinya, social functionnya, generic structure dan language picture-nya, sekarang kita akan masuk ke topik kita. Hari ini kita akan membahas tentang Taj Mahal yang unik tersebut. Nah, di sini misalnya ada sertakan sebuah video, dan selamat menyaksikan video karena nanti misalnya akan menyediakan beberapa pertanyaan berdasarkan video yang sudah misalnya sediakan. Jadi hari ini kita berbicara tentang descriptive text tentang historical building and tourist attraction. Selamat menyaksikan videonya teman-teman. Jadi setelah kamu menonton video mengenai Taj Mahal, kamu sudah mendapat informasi kan mengenai Taj Mahal. Jadi bagaimana sih cara membuat deskriptif teksnya, Miss? Nah, di sini Miss ini ada sertakan tulisan yang warnanya kuning dan yang warnanya biru. Yang warnanya kuning itu disebut dengan identification, dan yang warnanya biru itu disebut dengan description. Jadi teman-teman, kamu harus mengidentifikasi dulu apa yang ingin kamu deskripsikan. Setelahnya baru kamu mulai mendeskripsikannya. Nah, kamu bisa lihat contoh yang sudah Miss sertakan. Setelah kita menonton video yang tadi, maka kamu bisa menjawabkan beberapa pertanyaan ini. Nah, setelah kita belajar tentang Taj Mahal, kira-kira kamu sudah dapat ide enggak? Tempat apa yang akan kamu deskripsikan kali ini di pelajaran kita kali ini? Nanti kita akan diskusikan di Zoom room kita. Nah, kalau begitu, Miss ini mau kasih tahu nih.
bagi anak-anak yang menyukai wisata. Ternyata traveling itu ada banyak jenisnya teman-teman. Yang pertama ada yang dinamakan tentang religious tourism. Jadi religious tourism itu contohnya gimana ya Miss Eni? Contohnya nih, umat muslim pergi ke Mekah, yang mereka lakukan adalah religious tourism atau pergi berwisata rohani. Nah, yang kedua Miss Eni ada sertakan di sini Candi Borobudur. Candi Borobudur itu punya sejarah, punya legenda sama kayak Danau Toba. Kalau berdasarkan legendanya, Danau Toba itu ada ceritanya tentang manusia yang menikah dengan wanita, tapi wanita itu jelmaan ikan. Nah, itu berdasarkan legenda teman-teman. Tapi kalau berdasarkan sainsnya, itu terjadi dengan reaksi kimia, yaitu meletusnya gunung vulkanik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kamu pergi berwisata untuk mengetahui tentang sejarahnya, latar belakang terjadinya tempat tersebut, maka itu disebut historical tour. Nah, selanjutnya misalnya ada sertakan satu tempat di sini, Bosya. Kamu pernah dengar Bosya? Bosya itu adanya di Bandung. Jika kamu ingin melihat bintang, kamu bisa menggunakan teleskop yang ada di Bosya. Nah, karena ini berbau tentang sains, kamu ingin melihat bintang dan kamu ingin menambah pengetahuan dan wawasan kamu terhadap pengetahuan, maka ini disebut educational tourism. Jadi banyak jenis-jenis wisata teman-teman, bukan cuma hanya jalan-jalan saja, tapi kamu bisa melakukan religious tourism, historical tour, atau satu lagi yang misalnya disebutkan tadi educational tourism. Nah, kalau misalnya kamu cuma mau tahu tentang adat istiadat dan seni serta budaya atau bahasa, seperti di Indonesia ada sangat banyak bahasa, itu disebut dengan customary tourism. Ya, kamu akan berbicara atau mencari tahu tentang budaya dan seni yang ada di sana, adat istiadat, itu disebut customary tourism. Jadi kamu tertarik di bagian yang mana nih teman-teman? Nah, selanjutnya apa sih keuntungan dari kita berwisata atau kita belajar tentang descriptive text mengenai historical building, landmark, and tourist attraction? Nah, di sini misalnya ada sertakan 5. Jika kamu punya lagi yang lain manfaatnya, kamu bisa sertakan lagi di join room kita. Misalnya ambil 5 fungsinya. Nah, dari 5 fungsi ini yang pertama adalah kalau kita bisa mendeskripsikan satu tempat yang bersejarah atau yang menjadi ikon daerah tersebut, maka kita juga bisa melakukan preserving culture and nature, yaitu adalah melestarikan budaya dan melestarikan alam kita. Yang kedua, adding culture insight. Jadi maksudnya di sini adalah menambah wawasan budaya kita. Jadi kalau misalkan kamu bukan dari suku Batak contohnya, tapi kamu bisa mengetahui budaya-budaya suku Batak dari membaca sebuah teks deskripsi atau kamu mendeskripsikan suatu tempat yang berhubungan dengan suku-suku Batak. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita bisa apa lagi? Knowledge about history, menambah wawasan kamu tentang sejarah. Terutama Indonesia mempunyai banyak sejarah, bahkan sejarah bangsa kita sendiri ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah knowing about culture, knowing about language, and knowing about art, seni, budaya, bahasa. Kamu bisa tahu itu ketika kamu membaca sebuah teks deskripsi. Dan yang terakhir misalnya sertakan di sini adalah increase your income, menambah pemasukan kamu. Jadi bukan cuma hanya mereview produk, membuat reaction dari sebuah channel YouTube atau video orang, tapi kamu juga bisa menambah uang masuk kamu kalau kamu mempunyai pekerjaan sebagai kita lihat di slide selanjutnya. Apa aja sih pekerjaan yang relate dengan tourism yang bisa kamu lakukan ketika kamu bisa descriptive text? Yang pertama adalah seperti yang kita tahu sekarang, travel blogger or travel vlogger. Kalau kamu bisa mendeskripsikan sebuah tempat dengan sangat baik, maka kamu bisa menjadi travel vlogger dan blogger. Nah, yang lebih klasik lagi adalah tour guide. Tour guide juga kerjaannya adalah mendeskripsikan sebuah tempat secara menarik dan unik teman-teman. Jadi untuk membuat satu teks deskripsi kamu cuma perlu identification and description. Gampang kan? Dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan loh. Itu fungsinya kita belajar teks deskripsi hari ini. Nah, yang ketiga adalah travel agent. Kalau kamu ingin menyediakan akomodasi bagi turis-turis yang datang terutama ke Indonesia. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini teman-teman. Miss harap video kali ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan topik-topiknya yang lain akan kita bahas di join room kita.
Thank you so much for watching from the beginning till the end of this video.